sebelum ya, sebelum pelaksanaan perkawinan itu ya, itu namanya pencegahan ya. Kalau setelah perkawinan namanya pembatalan. Kemudian yang terkait dengan perceraian, perceraian itu bisa cerai talak, cerai gugat. Yang semuanya baik talak maupun cerai gugat itu kuncinya adalah di suami ya. Jadi istri itu nggak bisa mentalak ya. Talak itu adalah hak suami. Jadi ini hanya prosedurnya saja. Kalau cerai talak itu, cerai gugat itu yang mengajukan adalah pihak istri ya. Tentunya dia ada beberapa hak yang tidak diperoleh ya. Misalnya terkait dengan hadonah ya, hak selama dia masa idah ya. Dan juga perlu saya sampaikan juga terkait dengan suami yang apa namanya masa tunggu ya. Jadi istilahnya bukan masa tunggu ya. Suami itu dalam hal ini masa berkabung istilahnya ya. Suami itu nggak ada masa masa tunggu ya. Masa tunggu atau masa idah itu eh, berlaku untuk seorang janda. Ya, sedangkan suami itu istilahnya bukan masa tunggu tetapi masa berkabung. Ya. Masa berkabung itu diserahkan kepada kebiasaan masyarakat atau dalam bahasa lain disebut dengan kearifan lokal ya. Ya, ini yang perlu saya berikan penjelasan. Nah, untuk hari ini saya berikan kesempatan untuk kelompok apa bukan kelompok ya, karena mahasiswanya terbatas ya. Ya, jadi hanya eh, satu satu orang satu materi ya, satu orang satu bahasan ya. Nah, nanti seperti biasanya nanti yang presentasi me, apa ya, merekod ya, mencatat siapa yang aktif ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bagus ya, semuanya aktif. Nanti akan mendapatkan nilai tersendiri ya, nilai yang akan bisa eh, nilai plus ya di dalam eh, perkuliahan ini ya. Ya itu nanti kurang lebih kita tinggal 7 kali pertemuan ya, 7 kali pertemuan kemudian kita UAS ya. Saya pikir itu ya pengantar dari saya. Silakan. Yang pertama siapa? Bu Wahyu ya. Nggih, Ustadz. Oh iya, ini Ustadz, menarik. mohon Nanti maaf. Nggih, mohon maaf. Ini ya. ternyata Zoom-nya itu masih belum diperpanjang. Kalau kemarin masih diperpanjang, ini sepertinya belum diperpanjang. Jadi nanti 40 Hmm. menit Oh ya, enggak kemudian, apa-apa. 40 Ah, menit kemudian kita 40 tutup menit lagi. lagi. Nggih. Ya, diperpanjang lagi ya. Silakan. Baik, terima Cari yang kasih. free. Ya. Nggih, nggih, baik, Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waduh, Pak Nur wis siap-siap mau Jumatan. Ya, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa Nggih. tahu ini materi kelompok satu ini bisa untuk materi khotbah Jumat ya. Oh, baik, 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 baik. Nggih, nggih. Iya, silakan. Wahyu. Nggih. Kalau gitu. Iya. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sebenarnya masih ada ya, ya masih banyak gitu kan di sekitar kita gitu kan. Kalau kita tidak menutup mata, yakni tentang pernikahan dini di Indonesia, yakni itu ilusinya hukum dan realita. Jadi kita akan bahas bersama prosedurnya seperti apa, terus apa yang mendorong terjadinya dan apa dampaknya bagi generasi mendatang. Nah, sebelum itu, seperti biasa, sebelum itu kita akan pemanasan dulu dengan kuis ya, Bapak Ibu ya, untuk menguji sejauh mana kita mengerti tentang hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan dini, pernikahan dini di Indonesia, gitu ya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah ya? Ya, Oke. bisa besarin, Bu. Ya. Kenapa?
Sarin dikit. Oh, Oh, udah, bisa. udah, udah. Udah, Bisa. udah. Oke, oke. Ini yang hari ini nggak masuk siapa ini? Oh, wes. Pak Agung belum gabung, Bu Ama belum gabung. Baik. Oke ya, kita mulai. 3, 2, 1. Yeay! Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap masa depan pendidikan anak, khususnya anak perempuan? Kira-kira yang mana? Resiko putus sekolah meningkat 4 kali lipat, atau anak perempuan menjadi lebih termotivasi untuk bersekolah demi kemandirian finansial, atau rata-rata A, anak yang mana Bu Lita? A, Ah, A, oke, Tit. Oke, itu belam, pintar Bu Lita. E, Berdasarkan Dewi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berapakah batas usia minimal atau standar kedewasaan 19, diwajibkan untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan 9, di Indonesia? Berapa? 19, Yes. 19 ya. Nah, 19. Pak Zadan siap menikahi. belum, Bu. Masih kecil aku, Bu. Risiko fisik fatal apa yang sangat rentan dialami oleh emak hamil di usia tertentu? Terlalu belia akibat rahim yang belum matang dan menyumbang 25 sampai C, 30%. C, Oh, C. betul. Kali ini kodok saya selamat semua sepertinya. Meskipun syarat administratif sangat ketat, pengadilan agama seringkali mengabulkan lebih dari 90% permohonan dispensasi kawin. Apa alasan dominannya? Paksaan atau perjodohan adat, menghindari zina atau C, kemiskinan? Yang mana? C. B, kabeh asli. Bukan. Asli ini kabeh. Kalau saya itu semua saja nih, Bu. Iya, tapi yang paling banyak Semua. itu berdasarkan survei adalah karena ingin B, menghindari zina. B. Sebagai upaya pencegahan pada tahap intervensi hulu, program edukasi yang dijalankan secara khusus oleh Kemenak di sekolah dan di madrasah yang mana? Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak, program bimbingan remaja usia sekolah, atau oh, Masuk kali mang piye mang. Yo hilang. lu hilang. Oh, sayang sekali. Jadi Kemenak itu ada program namanya itu bimbingan untuk remaja usia sekolah demi mencegah pernikahan dini. Baik, kita akan kembali ke Bimbingannya materi. itu sejak Kenapa Bu Lita? bimbingannya itu ada sejak kapan? Bimbingannya ada sejak kapan? Nanti coba saya tanyakan ke Kemenak ya. Saya cuma baca sekilas tadi. Oh, soalnya saya nggak ngerasain Bu Wahyu ada bimbingan itu. Waduh, wah berarti nanti kalau kita ke Kemenak, sangka kita nanti kurang info kalau nggak. Tapi nanti coba saya itu kan, apa itu namanya, cari tahu. Saya sempat baca sekilas aja sih tadi itu. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, pertanyaan paling mendasar dulu ya. Kapan seseorang boleh menikah? Gitu kan. Jadi ada dua acuan utama di level internasional. UNICEF menetapkan usia di bawah 18 tahun sebagai anak. Artinya, siapapun yang belum 18 tahun dan menikah secara global dikategorikan sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak. Namun, di Indonesia kita punya aturan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Perkawinan Lama Nggih. Batas minimum menikah adalah 19 tahun. Berlaku sama untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, sebelumnya perempuan tuh bahkan bisa dinikahkan di usia 16 tahun. Perlu diingat nggih, melanggar ketentuan ini bukan hanya soal administrasi. Ini secara langsung melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya. Lalu, seberapa besar masalah ini di Indonesia, gitu kan? Data UNICEF tahun 2023 mencatat ada 25,53 juta anak perempuan Indonesia yang pernah menikah sebelum cukup umur. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi keempat dunia setelah India, Bangladesh, dan Tiongkok sebagai negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi. Nah, secara nasional, tren ini menurun. Kabar baiknya itu ya.
berdasarkan BPS tahun 2024 mencatat angkanya sudah turun ke 5,9%. Artinya dispensasi kawin pun berkurang dari lebih 6.000 kasus di 2002 menjadi 4.150 pasangan di 2024. Tapi ada anomali ini. Di NTB justru mengalami lonjakan tajam dari 14,68 naik jadi 17,30. Jadi naik sekitar 3%-an gitu. Artinya persoalan ini tuh belum selesai dan penanganannya harus berbasis data wilayah, bukan hanya nasional gitu kan. Terus kenapa pernikahan dini itu masih terjadi? Gitu ya. Ada 5 faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, kehamilan di luar nikah. Ini biasanya jadi pemicu darurat dan alasan paling umum saat keluarga mengajukan dispensasi ke pengadilan. Kedua, kemiskinan. Bagi sebagian keluarga tidak mampu menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara cepat mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Biasanya di desa-desa itu ya. Ketiga, rendahnya pendidikan. Banyak anak dan orang tua tidak tahu konsekuensi kesehatan dan reproduksi dari pernikahan dini. Nah, yang keempat, faktor budaya dan agama. Ada interpretasi adat dan dorongan untuk menghindari zina seringkali menjadi alasan pembenaran. Ini banyak terjadi di eh, daerah saya khususnya. Biasanya karena itu, biar nggak zina gitu. Kelima, perjodohan. Masih ada orang tua yang merasa berhak mengambil keputusan ini atas nama tradisi keluarga. Nah, kelima faktor ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengunci satu sama lain, menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Nah, ketika seorang belum berusia 19 tahun, ya, tapi ingin menikah, maka hukum Indonesia tidak serta-merta mengizinkan. Satu-satunya jalur legal, maksudnya legal, adalah melalui dispensasi kawin, yakni sebuah izin khusus harus dimohonkan ke pengadilan agama. Mekanisme ini diatur secara ketat dalam Perma nomor 5 tahun 2019. Nah, siapa yang berhak mengajukan? Hanya orang tua atau wali dari anak tersebut. Jika orang tua bercerai, permohonan diajukan bersama atau oleh pemegang hak asuh. Jadi intinya, anak sendiri tidak bisa mengajukan. Nah, ini berarti mencerminkan bahwa negara ini mencoba menempatkan perlindungan anak di atas kepentingan individu maupun keluarga. Jadi ya, mengajukan dispensasi itu bukan hal yang mudah secara administratif ya sebenarnya. Ada sejumlah dokumen wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat. Nah, dimulai dari surat permohonan resmi ke Ketua Pengadilan Agama, kemudian dilengkapi surat penolakan dari KUA setempat sebagai bukti bahwa pernikahan normal tidak bisa dilakukan, kemudian identitas lengkap, KTP dan kakak orang tua, terus dokumen anak, serta identitas calon pasangan. Yang menarik, ada 2 dokumen non-standar yang diwajibkan. Pertama, surat rekomendasi profesional dari psikolog, eh, dokter atau bidan, pekerja sosial atau PPTP 2A atau KPAI. Kedua, surat komitmen orang tua yang berisi jaminan tertulis untuk terus mendampingi anak dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Nah, ini menunjukkan negara tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tapi juga kesejahteraan anak secara holistik. Oke. Setelah dokumen lengkap, barulah masuk ke tahap persidangan. Dan ini bukan sekedar formalitas ketok palu ya sebenarnya ya. Pada sidang pertama, semua pihak wajib hadir. Anak yang bersangkutan, calon suami atau istri, serta orang tua atau wali dari kedua pihak. Sidang ini maksudnya diadili oleh hakim tunggal bersertifikat hakim anak. Ada aturan unik yang pernah saya baca gitu ya. Hakim dilarang memakai toga selama persidangan ini dispensasi agar anak tidak merasa terintimidasi. Hakim wajib memaparkan dampak negatif pernikahan dini dan mengevaluasi kesiapan biologis, psikologisnya, finansial, serta spiritual dari semua pihak. Jika permohonan ditolak, satu-satunya upaya hukum yang tersedia adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, gitu kan. Nah, namun ada ironi besar ya di balik sistem yang kayaknya ketat ini, yang terkesan ketat gitu.
Meskipun prosedurnya panjang dan syaratnya berat, kenyataannya mayoritas pengadilan agama mengabulkan lebih dari 90% permohonan dispensasi yang masuk. Alasan yang paling dominan yaitu alasannya sekitar 90% pemohon beralasan untuk menghindari zina. Ini menimbulkan pertanyaan hukum yang serius. Apakah keputusan ini murni untuk kepentingan terbaik si anak atau lebih banyak didorong oleh ketakutan sosial dan ambisi orang tua? Nah, data ini memberi sinyal bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan anak. Nah, di balik setiap perayaan pernikahan yang tampak bahagia itu ya, seringkali tersimpan beban yang harus ditanggung seumur hidup oleh sang anak. Hmm, Baik anak yang baik, anak yang di bawah umur maupun anak yang di atas umur ya. Menurut saya pernikahan itu kayak buka kotak Pandora. Kita nggak tahu apa yang isi di dalamnya. Kita akan masuk ke bagian yang paling kritis dari presentasi ini, nggih. Jadi 6 dampak nyata pernikahan dini mencakup fisik, kemudian mental, pendidikan, ekonomi, dampak pada anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak pertama yang paling nyata adalah pada fisik. Tubuh perempuan di bawah 19 tahun belum sepenuhnya matang secara biologis untuk mengandung dan melahirkan. Akibatnya, risiko osteoporosis dan kanker mulut rahim meningkat. Yang paling fatal, pendarahan pasca persalinan akibat rahim yang belum matang. Kondisi ini menyumbang 25 hingga 30% angka kematian ibu di negara-negara berkembang. Dampaknya pun tidak berhenti pada sang ibu. Bayi yang dilahirkan berisiko tinggi mengalami stunting dan gangguan tumbuh kembang karena tubuh ibu yang masih muda tidak mampu menyalurkan nutrisi secara optimal. Jadi ini bukan hanya soal satu orang, nggih. Ini adalah risiko yang diwariskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya, dampak psikologis, dampak psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menikah dini menghadapi perubahan peran yang sangat drastik dalam waktu singkat. Ia kehilangan lingkungan pertemanan dan dukungan sosial, lalu dibebani tanggung jawab rumah tangga. Hasilnya apa? Depresi, kecemasan, dan stres psikologis yang serius. Sik waya-waya enak-enak sekolah, moro-moro dirabekno. Waduh, menyakitkan. Ya Bunda Dila ya. Ketika kondisi mental tidak stabil dan tekanan ekonomi terus menghimpit, konflik rumah tangga meningkat tajam dan sering berujung pada KDRT atau perceraian. Nah, di Jawa Timur saja ya, kasus talak dan cerai itu melonjak dari 61.870 kasus di tahun 2020 jadi 102.065 di tahun 2022. Lebih dari 2 kali lipat dalam 2 tahun itu. Kemudian, dan sebenarnya kalau kita lihat dari influencer-influencer yang nikah dini itu kan kayaknya sepengetahuan saya banyak yang cerai gitu ya. Dampak ketiga dan keempat saling berkaitan erat, yakni pendidikan dan ekonomi. Anak perempuan yang menikah dini menghadapi risiko putus sekolah 4 kali lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Rata-rata pendidikan yang berhasil mereka tempuh hanya 7,29 tahun, bahkan tidak tamat SMP gitu maksudnya. Akibatnya di dunia kerja apa? Mereka hanya bisa masuk ke sektor tenaga kerja tidak terampil dengan penghasilan rendah dan nyaris tanpa peluang untuk naik gitu kan. Jadi ini bukan sekedar masalah individu ya, ketika karir berhenti itu dan kemampuan ekonomi terbatas, kemiskinan itu akan diwariskan ke anak-anak. Nah, namanya pewarisan miskinnya diwariskan ya ini. Siklus ini terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya, lingkaran setan ini. Nah, mari kita rangkum ke-6 dampak yang sudah dibahas. Ya, pertama fisik. Tubuh belum matang berkontribusi pada 25-30% kematian ibu ya. Kemudian anak, dari segi anak gitu, gizi tidak optimal, risiko stunting, dan kematian bayi. Secara mental juga perubahan peran mendadak memicu stres dan depresi berat.
Kalau dari sektor pendidikan, risiko putus sekolah 4 kali lipat lebih tinggi. Nah, rata-rata terhenti di usia-usia, maksudnya belum tamat SMP gitu ya, 7,29 tahun. Ini saya salah ketik ini sepertinya. Kemudian ekonomi, dari segi ekonomi, tanpa keterampilan dasar, kemiskinan tuh mengakar dan diwariskan lintas generasi, artinya pewarisan kemiskinan yang turun-menurun. Dan KDRT, emosi yang labil dan kondisi ekonomi lemah memicu lebih dari 102.000 perceraian di Jawa Timur. Nah, keenam dampak ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengunci satu sama lain, menciptakan siklus penderitaan yang sangat sulit diputus oleh sang anak sendirian, gitu kan. Nah, setelah memahami masalahnya, apa yang sedang dan perlu dilakukan? Ada 4 jalur intervensi utama, yakni pertama bisa melalui jalur edukasi. Kementerian Agama menjalankan program BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah di sekolah dan madrasah. Nah, kebetulan kemarin di sekolah suami saya ada ini dari Kemenak. Kemudian untuk membekali remaja dengan pemahaman yang benar. Kedua, intervensi hulu, pendidikan pranikah dan pemberdayaan perempuan secara ekonomi agar tidak ada lagi yang menikahkan anak demi alasan finansial. Kemudian ketiga, jalur kebijakan, yakni Stranas PPA atau Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang menjadi kerangka kerja pemerintah. Dan keempat, ada penegakan hukum, pengawasan ketat pengadilan agama terhadap penerapan Perma nomor 5 tahun 2019. Target yang dicanangkan pemerintah ambisius, tapi perlu nol pernikahan di Indonesia pada tahun 2030 gitu kan. Kalau tadi Bu Lita tanya itu program BRUS terus Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak itu mulai kapan gitu? Di zaman saya juga nggak ada, Ibu Lita. Kayaknya ini baru-baru ini, Bu Lita. Sebagai penutup, sebagai penutup, pernikahan bukanlah pelarian dari kemiskinan atau sekedar pelindungan dari dosa. Pernikahan adalah sebuah tanggung jawab besar yang menuntut kesiapan absolut, fisik, mental, spiritual, dan finansial. Menyelamatkan satu anak dari pernikahan dini berarti memutus satu rantai kemiskinan dan menyelamatkan satu generasi masa depan. Jadi menikah itu menurut saya bukan pelarian dari tanggung jawab yang biasanya dipikul oleh orang tua kemudian dipikul oleh suami, atau sebaliknya yang biasanya menghidupi diri sendiri terus menghidupi anak lain, bukan. Jadi menikah itu bagi yang belum menikah ini, Bu Nadila, Pak Zardan, harus mandiri secara finansial, mandiri secara pemikiran, psikologisnya juga harus matang, ojo kesusu rabi kerja dhisik. Sudah mandiri. Ayo, Kenapa? sudah mandiri, sudah kerja, sudah matang. Ayo, tunggu apa lagi? Kemandirian Orang- psikologis, Pak. Psikologisnya harus matang gitu kan. Harus siap menjadi orang tua, harus siap menghadapi ombaknya rumah tangga. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sesi tanya jawab saya buka, saya tutup sendiri, saya buka sendiri, ya apa? Itu namanya mandiri. Kenapa? Itu namanya mandiri. Iya, itu namanya mandiri. Bu Ayu mencegah perjodoh datang itu. Yang tadi yang lah Pak Zardan sebentar lagi jodohnya mau datang kok mau dicegah gimana? Waduh, iya. Sama nikah dini ya, Pak? Astagfirullah. Oh, sudah nggak nikah dini, sudah lebih dari 19 tahun ya, Bu. Nggak Oh, boleh. loh, caranya saya masih Jodoh sudah anak-anak. datang. Bu Dewi, cek tolong Bu Dewi. Kalau sudah datang, jangan itu kita tolak. Kalau bisa ya segera mungkin itu bisa mau ibadah seumur hidup ya, Bu. Itu loh Pak Zardan. Ojo mengaku anak-anak Pak Zardan. Jodoh itu kita sambut dengan bagus, dengan baik, dengan ikhlas, dengan semangat. Ini ada pertanyaan dari Pak Faisal.
Bagaimana peranan medsos dalam mencegah pernikahan dini? Menurut saya itu peran medsos itu penting ya, gitu. Apalagi sekarang zamannya zaman medsos gitu kan. Sebenarnya peranan media sosial dalam pencegahan pernikahan dini itu bisa cukup signifikan, tapi juga bermata dua. Ini bisa jadi alat pencegahan sekaligus pemicu gitu ya. Nah, kalau sebagai alat pencegahan tuh medsos menjadi salah satu kanal edukasi paling efektif menjangkau remaja karena disitulah remaja itu anak-anak dia banyak menghabiskan waktunya gitu kan. Eh, tapi medsos itu juga bisa digunakan kayak penyebaran informasi hukum dan kesehatannya gitu kayak konten singkat kayak infografis, reels dan gitu kan. Eh, bisa jelasin resiko pernikahan dini itu kayak gimana gitu kan. Terus habis itu kampanye seperti hapus pernikahan anak oleh UNICEF Indonesia gitu kan bisa gitu kan. Bisa juga sebagai ruang bicara dan komunitas gitu kan. Medsos itu bisa memberi anak muda tempat untuk berbagi cerita, mendengar pengalaman korban pernikahan dini secara langsung gitu kan. Dan mendapat dukungan sosial dari sesama. Karena sebenarnya ya itu pernikahan dini ya berakar dari isolasi sosial dan tekanan keluarga itu kan kasihan gitu kan. Kemudian bisa untuk pemberdayaan perempuan muda. Jadi kalau konten-kontennya bagus kayak tentang karir, pendidikan, kisah inspiratif perempuan sukses itu kan bisa membuka perspektif bahwa ada banyak pilihan hidup selain menikah muda. Ini bisa menggeser pola pikirnya orang-orang yang belum itu ya, belum mengerti, belum dewasa secara pemikiran. Terus kasus pernikahan anak yang viral di medsos itu kerap memicu respon cepat dari pemerintah dan lembaga perlindungan anak biasanya. Nah, jadi bisa dijadikan kontrol sosial gitu. Tapi sisi gelapnya medsos itu juga bisa memperparah menurut saya. Kayak konten romantisasi pernikahan muda yang banyak kayak kayak wah enak loh nikah muda itu indah gitu modeling gitu. Yang tampak di luar gitu kan. Terus kadang itu juga pergaulan bebas itu difasilitasi di medsos kayak kenalan online, pacaran jarak jauh tanpa pengawasan. Juga bisa jadi salah satu pemicu kehamilan di luar nikah itu kan. Kan banyak kita eh, tahu ya berita anak hilang. Maksudnya anak hilang tuh anak nggak tahu di mana gitu tiba-tiba ikut sama pacarnya kemana gitu kan gara-gara kenalan di medsos itu banyak itu ya Allah. Nah, supaya medsos ini benar-benar efektif gitu kan sebagai alat pencegahan ada beberapa pendekatan yang menurut saya itu harus itu sih kayak pertama menggunakan format storytelling gitu ya bukan ceramah ini tugas kita nih. Biasanya kalau semakin bertambah usia itu kita semakin males untuk storytelling, isone mek ceramah. Hai. Jadi mereka lebih males gitu ya. Karena remaja itu lebih merespon konten yang bercerita daripada yang kaku. Assalamualaikum. Waduh, wis turu, Pak. Yakin aku. Kedua, libatkan kreator konten muda gitu kan, yang dipercaya teman sebayanya. Jadi ya sama-sama mempersuasif lah, tapi yang anak-anak muda. Kalau anak orang tua ya nggak apa-apa, tapi gayanya dirubah, bukan ceramah-ceramah yang nggak ngantuk gitu ya. Iki spesialisasinya Pak Faisal ini mengedukasi emak-emak muda dan semoga bisa anak-anak muda juga ya Pak ya. Nah, ketiga, membuat konten yang menjawab tekanan nyata bukan hanya melarang. Misalnya, kalau kamu hamil di luar nikah, ini pilihanmu selain menikah paksa atau cara bicara ke orang tua itu gimana untuk menunda pernikahan gitu loh. Jadi medsos itu menurut saya itu ya alat gitu. Tapi dampaknya ya tergantung siapa yang gunakannya dan untuk pesan apa. Begitu Pak Faisal. Ya, orangnya sepertinya sudah pergi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, Bu. Hmm? Saya, makasih. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan bahwa ternyata dampak dari pernikahan dini itu hampir semuanya mengetahui ya, seperti itu. Ya, sampai ada 6 poin simpulan itu yang semuanya tidak ada yang baik, baik kepada kalau juga menjadi ibu, menjadi anak, dan seterusnya. Lalu apa yang bagus
untuk menghadapi itu. Kenapa? Karena orang tua rata-rata ya, seperti yang disampaikan tadi juga, buktinya orang tua masih belum paham kan begitu. Seakan-akan orang tua salah, toh. Memang pahamnya di situ kok. Ya nggak rapi gitu. Atau bahkan ya, mungkin termasuk saya, anak saya usia 30 tahun belum menikah, bingung. Like Orang my like my father-in-law. Kayak mertua saya. Ipar saya belum nikah, aku sing diojo-ojo. Ini apa adeknya kok guru rabi? Aduh. nah ini mention. Lalu apa yang harus, tidak usah jauh-jauh deh, tidak usah kepada pemerintah, tugasnya udah. Saya ingin tahu bagaimana tugas kita sebagai pelajar, mahasiswa, juga orang tua lah. Ya, untuk menghadapi seperti itu bagaimana? Zaman ngomong ceramah, terus gara ngantuk, gak kira masuk. Tadi ngomong apa namanya, apa dengan cara apa namanya, polling, polling, polling apa tadi? Nah, itu mungkin bisa dikembangkan secara spesifik. Apa yang harus kita kerjakan? Tidak usah yang jauh, kelas kita saja, kelas ya sebagai mahasiswa, ya sebagai masyarakat, sosial masyarakat, bagi yang muda maupun yang tua, apa langkah kita untuk menghadapi eh, pemahaman masyarakat kita yang memang begitu. Dan jangan disalahkan aja loh ya, itu memang pemahamannya jadi sakmono, dan rapi, dan wes. Jangan sampai terjadi satu lagi tadi yang disampaikan Bu Ayu, adanya isolasi sosial. Mungkin masuk ke pondok yang itulah. Sekarang dimasukkan pondok. Pondoknya terjadi di Pati, Jawa Tengah, 58 santri, semuanya digauli oleh kiainya. Ngapunten, itu sekarang dicabut itu anunya apa? Izin pondoknya itu. Cabut oleh Kemenak. Cabut terus kejadian. Itu kan ya apa ya, kita tidak bisa itu ya. Kita aja, lingkungan kita bagaimana agar pernikahan dini ini mudah dipahami oleh orang tua kebanyakan. Langkah kita apa konkretnya? Terima kasih. Agar mudah dipahami oleh orang tua gitu kan. Oke, saya tampung Yang tidak pertanyaannya. hanya sama karena sudah kena sekadani masuk kanan keluar kiri. Gitu, nggih. Menurut saya, ada lagi nggak pertanyaannya? Tak kumpulkan dulu. Ini yang belum menikah ini nggak ada yang tanya ini. Saya, Bu. Oke. Bu Dewi, Pak Zadra, Bu Dewi. Kan gini, Bu. Ada dispensasi pernikahan dini itu kan yang dikarenakan apa itu biar nggak zina gitu kan, Bu? Iya, rata-rata ngono ya. Apa nggak ada kesulitan, Bu, buat dispensasinya? Karena ini ada adik kelas saya, enak banget, Bu. Sekarang aja udah mau punya anak. Lah itu kalau tidak ada kesulitan dispensasi itu berarti kan undang-undang yang minimal harus 19 tahun kayak nggak berguna gitu, Bu. Ribut. Oh, kayak nggak berguna, astagfirullah. Lah kalau dispensasi itu pernikahan usia dini yang gara-gara biar nggak zina dipermudah, berarti undang-undang yang minimal 19 tahun itu kayak hanya lewat aja, Bu. Lah iya, Gitu. itu loh maksud saya tuh celah-celahnya itu di situ loh Pak. Kayak apa ya? Satirnya itu kayak gitu-gitu loh. Di satu sisi itu ada